Sebelum lanjut ke cerita, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan tidak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Singkat cerita, setelah kejadian itu, para teman tongkrongannya Jeffrey dan juga keluarganya mencari keberadaan Jeffrey karena tiba-tiba saja dia menghilang. Saat Neni berjalan di depan tongkrongan, dia ditegur teman Jeffrey yang lain. Neni, sini. Ada apa ya, Mas? Semalam Jeffrey pergi sama kamu nggak? Enggak tuh, Mas. Emangnya kenapa? Jawab Neni berbohong. Itu soalnya Jeffrey dari semalam kata ibunya tidak pulang. Oh gitu ya, Mas. Maaf aku nggak tahu. Saya permisi dulu ya, Mas. Meskipun Neni bersikap begitu, para temannya Jeffrey belum curiga dengan Neni. Singkat cerita, seminggu kemudian Neni mencoba untuk merayu lagi salah satu teman Jeffrey. Saat itu dia pun tergoda dengan Neni. Sore itu Neni pun mengajak Deki pergi ke gubuk tempat tinggalnya Neni yang ada di tengah sawah. Mas Deki, ayo ikut aku. Wah, sikat Iki. Saat itu Deki pun ikut dengan Neni ke gubuk yang ada di tengah sawah. Mereka berjalan berduaan. Dan sesampainya di gubuk, mereka cerita satu sama lain. Diiringi dengan hembusan angin semilir di tengah sawah sore itu, membuat suasana semakin sejuk. Tak terasa hari sudah mulai petang, dan Deki pun belum pulang juga dari sana. Tepat malam harinya, Neni merayu Deki untuk pergi jalan-jalan ke dalam hutan. Dia pun nurut saja dengan ucapan Neni seperti sudah terhipnotis oleh ucapan yang dilontarkan oleh Neni. Mas Deki, yuk ikut aku ke dalam hutan. Loh, mau ngapain nih? Kan ini malam-malam, emangnya gak takut? Kan ada Mas Deki, masa aku takut sih? Ya udah ayo, apa sih yang gak buat kamu? Malam itu pun mereka berdua berjalan menyusuri jalanan setapak di dalam hutan itu. Setelah sampai di tengah hutan, Neni mulai menggoda Deki. Mas, ini sepi loh, apa kamu gak pengen gituan sama aku? Rayu Neni. Aku itu sebenarnya suka sama kamu, Mas. Deki yang merinding mendapatkan belayan dari Neni pun langsung terangsang dan dia pun menyatakan cintanya kepada Neni. Aku juga suka sama kamu, Dek. Emangnya boleh nih Mas berjumpa dengan kamu? Boleh dong, Mas, ucapnya menggoda. Segera saat itu mereka pun akan melakukan hubungan terlarang. Saat akan melakukan hubungan, tiba-tiba saja hembusan angin kencang seperti biasanya datang membuat suasana malam itu sangat dingin sekali. Betapa terkejutnya Deki ketika melihat wajah Neni yang semulanya sangat cantik sekali, kini telah berubah wujud menjadi sosok yang sangat menyeramkan dan memiliki gigi taring yang panjang dan tajam. Jari kuku tangannya pun mulai memanjang dan tajam sekali. Setelahnya Neni yang tidak sadar kalau dia telah kerasukan sosok penunggu yang ada di dalam tubuhnya itu. Dia langsung mencakar dengan kuat leher dan punggung Deki sampai berdarah-darah. Kulitnya pun robek akibat sayatan yang dilancarkan oleh Neni. Dan beberapa saat kemudian, Neni pun akhirnya sadar juga dan sosok itu sudah tidak merasukinya lagi. Sesudah sadar, segera dia pun menggali tanah untuk menguburkan jasad Deki yang sudah meninggal dunia saat itu. Dia menggali tanah dengan tergopoh-gopoh menggunakan cangkul yang sudah dia letakkan di dalam hutan itu. Neni menemukan cangkul itu di tepi sawah tempat tinggal dia di gubuk. Setelah tanah itu digali, jasad Deki langsung diseret paksa dan dimasukkan ke dalam lubang galian itu. Darah bercacaran di tanah, baunya sangat anyir dan amis sekali. Dan semenjak saat itu, Neni sekarang sudah berhasil membuat pria meninggal sebanyak 4 kali. Dan dia masih membutuhkan sisa 3 korban lagi. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Neni yang berjalan ke tongkrongan. Semua pria itu memandang Neni sinis karena semuanya merasa ada yang tidak beres dengan Neni. Nen, kamu bawa kemana Deki waktu itu? Kok sampai sekarang belum pulang? Tanya seorang yang ada di tongkrongan itu. Deki ya? Aku juga gak tahu.
Soalnya dia sore itu langsung pulang. Dan ya aku nggak tahu kemana dia pergi setelah itu. Kemungkinan para lelaki tongkrongan itu mulai curiga dengan Neni. Dan malam harinya Neni segera bersiap-siap untuk pergi dari desa itu karena menurutnya sudah tidak aman di sana. Dan tengah malam dia pun berjalan mencari desa lain yang tidak kenal dengan dirinya dengan membawa semua pakaian yang dimilikinya. Semburat sinar matahari pagi sudah mulai muncul di ufuk timur. Neni pun akhirnya sampai juga di desa lain. Saat itu dia berniat untuk mencari rumah yang disewakan di desa tersebut sebagai tempat tinggalnya. Kebetulan selama ini Neni punya uang dari para pria tongkrongannya waktu itu. Pagi itu dia keliling desa sambil bertanya-tanya kepada warga sekitar. Dan sekitar pukul 10 pagi dia akhirnya menemukan juga rumah kosong yang disewakan di sana. Meskipun kecil tidak terlalu luas, akan tetapi lumayanlah bisa buat tempat tinggal berteduh dari panas dan hujan. Karena dia tidak mau terus-terusan berdiam diri di rumah, Neni pun berniat untuk mencari pekerjaan supaya dapat memenuhi dan menyambung kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dia keliling desa itu mencari pekerjaan. Dia menyapa para warga desa dengan senyuman yang ramah. Hingga beberapa saat kemudian, dia ditawari pekerjaan oleh seorang ibu-ibu. Sebelumnya Neni sudah menjelaskan pada ibu itu kalau dia butuh pekerjaan. Dan ternyata ibu itu menawarkan Neni bekerja sebagai petani di kebun melatinya. Kebunnya itu akan panen yang banyak sehingga dia membutuhkan para pekerja yang banyak. "Kamu mau nggak kerja di tempat saya, bertani mentikin melati?" tanya Bu Siti. "Mau Bu, saya mau banget. Yang penting saya bisa dapat uang Bu." "Ya sudah kalau gitu, kamu mulai kerja sekarang aja ya. Ayo tak anterin." Hari itu juga Neni pun sudah mulai bekerja di tempatnya Bu Siti. Dia mendapatkan teman-teman baru di tempat kerjanya, meskipun kebanyakan temannya itu lebih tua dari Neni. Siang itu terik matahari sangat panas sekali sehingga peluh keringat bercucuran dari keningnya. Untuk melindungi kepalanya dari terik panasnya matahari, dia menggunakan topi caping yang terbuat dari anyaman bambu. Hingga tibalah jam istirahat, dia makan siang bersama dengan yang lain di gubuk yang ada di ladang itu. Karena Neni tidak membawa bekal sendiri, dia pun dikasih oleh ibu-ibu yang lain. Mereka sangat baik semua kepada Neni. Singkat cerita, suatu saat malam hari, hawa yang dirasakan oleh Neni di dalam rumah tidak seperti biasanya. Dia merasakan keras sekali. Dia pun beranjak untuk membuka jendela kamarnya agar ada angin yang masuk. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja hembusan angin kencang masuk ke dalam kamarnya itu. Dan tidak hanya itu, dia juga melihat ada sekelibat bayangan hitam yang melintas. Neni pun terkejut karena bayangan hitam itu berhenti di pojok kamarnya. Perlahan-lahan bayangan itu mengeluarkan asap yang tebal. Dia pun terperanjat ketika melihat asap itu yang sesaat kemudian berubah menjadi sosok yang sangat mengerikan wajahnya. Dan sosok itu mengeluarkan kukunya yang sangat panjang dan tajam sekali. Dia pun sangat ketakutan melihat sosok itu. Selama ini, Neni itu belum pernah melihat sosok penunggu yang ada di dalam tubuhnya. Sekarang dia sudah bisa melihat langsung sosok yang menghuni di dalam tubuhnya itu. Yang tak lain adalah kutukan miliknya sendiri. "Jangan takut, akulah yang selama ini bersemayam di tubuhmu." Seketika Neni kaget karena bisa melihat sosok itu dengan jelas sekali. Perlahan sosok itu berjalan mendekati ke arahnya, sehingga Neni semakin ketakutan. Terlihat raut wajahnya yang sangat takut, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saat dia akan mencoba kabur dari dalam kamarnya, ternyata pintunya itu tidak bisa dibuka. Padahal sebelumnya dia tidak mengunci pintu kamar sedikit pun. Sosok itu langsung menarik Neni dengan paksa dan ambruk di kasur. Kemudian pakaian Neni dilepas secara perlahan-lahan sampai tidak menggunakan sehelai benang pun. Segera sosok itu langsung menggerayangi tubuh Neni dan dia pun ikut terhanyut dalam kemesraan sosok itu. Sosok itu melakukan hubungan dengan paksa kepada Neni. Sosok yang sangat gagah dan perkasa itu membuat Neni terkulai lemas, namun dia begitu menikmati. Dan sosok itulah yang sekarang telah merenggut keperawanan milik Neni. Beberapa kali sosok itu bahkan menggauli Neni dengan paksa, sampai keringatnya bercucuran karena lemas melayani sosok mengerikan itu.
Keesokan harinya, Neni yang kecapean. Pagi itu dia masih lemas sekali, bahkan dia juga belum mengenakan pakaian. Dia masih telanjang. Dia masih sangat merasakan was-was dan takut setelah melihat wujud sosok itu yang sangat mengerikan. Tubuhnya terasa sakit semua pagi itu, dan gara-gara semalam dia tidak bisa berangkat bekerja. Karena takut dengan kutukan yang ada di dalam tubuhnya itu pun, Neni pun berniat untuk mencari dukun buat menghilangkan kutukan itu yang ada pada tubuhnya. Segera dia beranjak mandi. Dia mandinya berada di sumur belakang rumahnya, dekat dengan kebun belakang rumah. Beberapa saat kemudian, dia segera pergi ke warung untuk mencari sarapan karena perutnya terasa sangat keroncongan gara-gara semalam lemas sekali. Dia pun berjalan menuju ke warung. Neni selalu menyapa para warga tetangganya dengan ramah dan senyum yang manis. "Pagi, Bu." Mbak Neni, pagi. Mau kemana, Mbak?" "Ini, Bu, mau ke warung beli sarapan." "Ya udah ya, Mbak, saya duluan." Sesaat kemudian, dia pun akhirnya sampai juga di warung yang ada di pinggir sawah. Di sana sudah ada banyak bapak-bapak yang sedang ngopi serta sarapan. Saat Neni sedang menunggu pesanan nasinya, dia mendengar obrolan para bapak-bapak mengenai seorang dukun yang ada di bawah lereng gunung. Rumornya dukun itu sangat ampuh untuk menghilangkan kutukan. Bapak-bapak itu dulu di desanya ada salah satu warga yang terkena kutukan, dan sekarang warga itu sudah sembuh, namun sudah tidak tinggal lagi di desa itu. Karena kebetulan dia ingin pergi ke dukun untuk menghilangkan kutukannya yang ada di tubuhnya itu, dia mendengarkan dengan seksama obrolan para bapak-bapak itu. "Ini Mbak Neni." Dia yang sedang mendengarkan obrolan itu terkejut ketika penjual warung mengantarkan pesanannya. Oh iya Bu, makasih ya, ini uangnya." Segera Neni beranjak pulang ke rumah dan sarapan terlebih dahulu. Setelah selesai sarapan, dia segera mengemasi beberapa baju untuk pergi ke tempat dukun yang ada di bawah lereng itu. Dan sekitar 10 pagi, dia langsung beranjak pergi membawa beberapa pakaiannya. Singkat cerita, Neni pun akhirnya sampai juga di sebuah hutan. Dia terus berjalan melewati jalan setapak bebatuan. Selama ini dia sudah biasa berjalan melewati hutan, jadi menurutnya itu tidak masalah. Hari pun mulai sore. Suara serangga di dalam hutan itu saling bersahutan. Jalanan yang dia lewati cukup licin karena semalam sepertinya turun hujan. Beberapa saat kemudian, dia pun akhirnya sampai juga di tengah hutan. Di sana ada sebuah rumah gubuk yang terbuat dari anyaman bambu. Di depan rumahnya terdapat lampu petromak yang sudah menyala pada sore itu. Neni pun segera menyambangi gubuk itu. "Permisi." Beberapa kali dia mengetuk pintu rumahnya, namun belum dibuka si pemilik rumah. Tapi dia pun tidak menyerah dan terus mengetuk pintunya. Akhirnya beberapa saat kemudian pemilik rumah keluar dan membukakan pintunya. Terlihatlah seorang laki-laki parubaya mengenakan pakaian jari dengan belangkon di atas kepalanya. "Ada perlu apa kamu datang kemari?" "Saya mau..." Belum selesai Neni menjawab, sudah dipotong oleh si dukun. "Kita bicarakan di dalam saja. Ayo masuk dulu." Lalu segera Neni pun masuk ke dalam rumah dukun itu. Mereka duduk di kursi yang terbuat dari bambu. "Apa maksud kedatanganmu ke sini?" tanya Ki Broto. "Saya mau menghilangkan kutukan yang ada di tubuh saya ini, Ki." "Kutukan apa?" "Kutukan tanda lahir sebesar koin, Ki. Katanya sih bau lawean." "Coba kulihat." Segera Neni pun melipat bajunya untuk memperlihatkan tanda lahir itu. Seketika Ki Broto langsung tersenyum setelah melihat tanda lahir yang ada di pundaknya Neni. "Iya bener, ini namanya kutukan bau lawean." "Iya Ki, tolong bantu saya hilangkan kutukan ini ya Ki. Saya tidak mau menikah hingga 7 kali, namun pada akhirnya suami yang saya nikahi akan meninggal semua. Saya tidak mau, Ki." Ki Broto yang mendengar ucapan Neni langsung tertawa terbahak sambil sesekali dia mengisap lintingan tembakau yang ada di tangannya. "Kutukan itu bisa aku hilangkan, tapi..." "Tapi apa, Ki? Kok ada tapinya sih?"
Tapi kamu harus melakukan beberapa ritual terlebih dahulu. Iya Ki, apapun ritualnya akan saya lakukan karena saya benar-benar ingin bebas dari kutukan ini. Kira-kira apa syaratnya Ki? Nanti malam kamu harus berendam di sungai. Neni pun menyetujui persyaratan yang diucapkan oleh Ki Broto. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat itu Neni diantarkan oleh Ki Broto menuju ke sungai yang ada di tengah hutan. Mereka berjalan berdua melewati jalanan setapak dengan membawa penerangan obor karena di dalam hutan itu sangat gelap sekali. Keheningan sunyi malam itu di dalam hutan dipecahkan dengan suara jangkrik dan katak serta suara serangga yang saling bersahutan. Beberapa saat kemudian, mereka pun akhirnya sampai juga di sebuah sungai yang ada di hutan itu. Airnya sangat jernih sekali, deru air terdengar sangat bergemuruh. Sesampainya di sana, sesajen dan kemenyan yang sudah dibawa oleh Neni kemudian diletakkan di tepi sungai itu. Kemudian kemenyan itu dibakar langsung oleh Ki Broto. Setelahnya Neni diperintahkan Ki Broto langsung berendam di dalam sungai itu. Sekarang kamu lepaskan semua pakaianmu dan mulailah berendam. Apa Ki? Lepas pakaian? Iya, katanya kamu mau melakukan apapun ritualnya. Baiklah Ki. Karena tekadnya sudah bulat, demi menghilangkan kutukannya itu, segera dia melepas semua pakaian dan segera berendam ke dalam sungai. Ki Broto yang melihat pemandangan indah dari tubuh Neni langsung bergairah. Karena tubuhnya sangat seksi sekali putih mulus, dia pun hanya bisa menelan ludahnya. Bacalah mantra ini, dan kalau ada gangguan, hiraukan saja, tetaplah fokus, dan kembalilah ke rumah saat pukul 2 nanti. Iya Mbah, baik. Setelah itu Ki Broto lalu beranjak pergi meninggalkan Neni. Neni pun mulai membaca mantra yang sudah diberikan Ki Broto. Hembusan angin kencang datang membuat hawa semakin dingin. Bulu kuduk berdiri semua. Sesaat kemudian dia mendengar ada suara langkah kaki yang ada di belakangnya. Dia sontak terperanjat, akan tetapi dia mencoba untuk menghiraukan gangguan itu. Dia kembali fokus merapalkan mantranya demi melangsungkan ritual itu. Setelah suara langkah kaki itu pergi, dia merasa tenang kembali. Namun beberapa saat kemudian terdengar lagi suara yang memanggil namanya dari belakang. Neni, Neni. Sontak dia membelalakan kedua matanya karena suara itu tidak asing di pendengarannya. Suara yang memanggil namanya itu seperti suara neneknya, yakni Nek Gayatri. Tapi dia tetap fokus tidak menghiraukan suara yang sudah memanggilnya itu. Beberapa saat kemudian suara itu pun sudah menghilang. Akan tetapi betapa terkejutnya ia ketika mendengar ada suara wanita yang tertawa mengikik. Sosok kuntilanak itu terbang di atas Neni sambil tertawa. Wajahnya sangat hancur penuh dengan darah. Menggunakan pakaian berwarna putih lusuh. Kedua matanya menghitam melotot dan rambutnya acak-acakan. Singkat cerita, tibalah waktu pukul 2 pagi. Segera Neni mentas dari sungai itu karena dia harus segera pulang ke rumahnya Ki Broto. Tubuhnya sudah sangat menggigil dan kedinginan, apalagi wajahnya sudah pada pucat. Dia berjalan melewati jalanan setapak di tengah hutan sendirian dengan tubuh yang menggigil dan dalam kegelapan malam yang hanya diterangi oleh sinar rembulan. Di tengah hutan yang sendirian itu, Neni mendengar suara hewan buas yang sangat menakutkan. Dia pun merinding dan mempercepat langkahnya agar segera sampai di rumah Ki Broto. Beberapa saat kemudian dia pun akhirnya sampai juga di rumah Ki Broto. Dukun itu sedang berada di dalam ruangan ritual. Neni pun menghampiri. Dia duduk di hadapan Ki Broto yang sedang berkomat-kamit merapalkan mantra di atas kemenyan yang sedang mengepul. Sesaat kemudian, Ki Broto membuka kedua matanya dan mengatakan ritual yang harus dilakukan Neni selanjutnya. Setelah ini, kamu harus melanjutkan ritual selanjutnya. Ritual lagi Ki? Apa ritualnya? Kamu harus melayaniku. Maksudnya melayani apa ya Ki? Kamu harus berhubungan intim denganku. Tapi beneran kan Ki? Nanti kutukan saya ini bisa hilang? Tanya Neni ragu-ragu.
Iya, kamu tenang saja. Saya akan jamin itu. Ucapnya sembari tersenyum licik. Padahal kutukan yang ada pada tubuh Neni itu tidak bisa dihilangkan, dan dukun bejat itu hanya memanfaatkan kesempatan. Akhirnya setelah menyetujui itu, Neni lalu diajak oleh Ki Broto ke dalam kamarnya, tepatnya berada di samping ruangan ritual. Setelah masuk ke dalam kamar yang tidak lupa Ki Broto mengunci ruangannya, perlahan-lahan dukun cabul itu mendekat ke arah Neni. Ki Broto mulai mencubu Neni dengan sangat mesra. Neni yang nurut saja, dia hanya bisa pasrah dengan apa yang dilakukan oleh Ki Broto. Tiba-tiba, hembusan angin kencang masuk ke dalam kamar saat mereka sedang enak-enak. Kepulan asap tebal tiba-tiba berada di dalam kamar dan muncullah sosok yang sangat mengerikan, yakni sosok kutukan yang ada di dalam tubuh Neni. Dia kelihatan sangat murka. Sosok itu menggeram dengan kedua mata yang melotot merah menyala. Mulutnya terbuka lebar dengan gigi taring yang panjang dan tajam serta kukunya yang panjang. Sontak Ki Broto terkejut dengan kedatangan sosok yang sangat menyeramkan itu. Beliau pun menghentikan aktivitasnya itu dengan Neni. Dan karena sudah sangat marah dan sangat murka sekali, sosok itu langsung merobohkan rumah Ki Broto. Debu-debu pun bertaburan, semua pagar rumahnya ambruk dan potongan usuk kayu yang lancip dari atap rumahnya itu seketika menusuk ke dadanya Ki Broto. Sontak Ki Broto pun berteriak kesakitan, dan saat itulah darahnya pun bercucuran keluar dari dadanya. Neni begitu ketakutan melihat hal itu, tapi untungnya dia bisa selamat. Setelah itu karena tidak mau dituduh yang tidak-tidak oleh warga sekitar dekat hutan itu, dia pun segera memakai pakaiannya dan bergegas pergi dari rumah Ki Broto. Dia berjalan melewati tengah hutan agar tidak ada yang tahu. Jalanan yang dilewatinya itu adalah jalanan yang tadi dia lewati saat melakukan ritual. Neni berjalan tergopoh-gopoh dengan napas yang memburu. Dia tidak memperdulikan jalanan yang gelap dan sangat sepi itu. Hingga akhirnya esok paginya dia pun sampai juga di sebuah hutan yang sudah cukup jauh dari tempatnya Ki Broto. Udara segar dan sejuk pagi itu Neni hirup. Dia menemukan sebuah gubuk lagi di dekat sungai. Akhirnya Neni memilih beristirahat di gubuk yang ada di pinggiran sungai itu. Ternyata di gubuk itu ada yang menempati, yaitu seorang pria berusia sekitar 35 tahunan. Wajahnya sangat tampan, dengan berpakaian seperti gamis berwarna putih serta menggunakan sorban di kepalanya. Saat itu Neni pun mencoba menggoda pria bersorban itu dengan cara berpura-pura menangis. Dia pun menangis menceritakan kalau dia hidup sebatang kara dan dia juga tidak punya tempat tinggal. Mas, maaf, saya boleh duduk di sini nggak? Oh iya mbak, silakan. Lalu mereka saling berkenalan satu sama lain. Namaku Neni mas, kamu siapa? Aku Zuri mbak. Kamu dari mana dan mau kemana? Aku bingung mas, aku nggak punya tempat tinggal. Emangnya kamu gak punya keluarga? Aku hidup sebatang kara, makanya aku luntang-lantung mas. Aku kesini untuk sekedar istirahat. Kalau misalkan boleh, aku mau izin tinggal di gubuk ini mas. Zuri yang merasa iba mendengar cerita dari Neni, dia pun akhirnya mempersilahkan Neni untuk tinggal di gubuk itu. Ya sudah kalau begitu, kamu boleh tinggal di gubuk ini saja. Terus kamu nanti tinggal di mana mas? Selama ini kamu tinggal di sini kan? Nanti aku tinggal di musola itu, ucap Zuri sambil menunjuk ke arah musola gubuk kecil yang berada beberapa meter dari gubuk itu. Makasih ya Mas Zuri. Zuri pun menjawab hanya dengan senyuman manis dan menganggukkan kepalanya. Setelahnya dia menjauh dari Neni. Dia mau pergi entah kemana. Sementara Neni dia langsung merebahkan tubuhnya di gubuk karena sudah sangat lelah sekali. Singkat cerita, Neni pun akhirnya sudah tinggal di gubuk itu selama 1 bulan. Dan saat itu karena Neni ingin segera menghilangkan kutukannya yang ada di tubuhnya itu, dia berniat untuk merayu dan menggoda Zuri. Neni terus mendekati Zuri. Dia berharap Zuri dapat terpikat dengannya. Akan tetapi, Zuri yang sangat rajin beribadah dan berzikir itu tidak tergoda sama sekali dengan beberapa rayuan yang sudah diberikannya. Mas Zuri, kalau aku lihat-lihat kamu kok tampan sekali sih. Zuri hanya menjawab dengan menganggukkan kepalanya dan kemudian tidak memperdulikan ucapan dari Neni itu.
Mas, kamu kok cuek banget sih? Maaf ya mbak, saya mau ke musola dulu. Mas Zuri tunggu dong. Ucap Neni sembari memegang tangan dan mengelus tangannya. Maaf mbak, ini tolong dilepas tangannya, kita bukan muhrim. Aduh mas, iya deh aku lepas. Tapi temenin aku ya, aku bosan di gubuk sendirian. Maaf, aku tidak bisa. Ayolah mas, sebentar saja. Namun Zuri pergi meninggalkan Neni begitu saja, sementara Neni mau tidak mau harus membiarkan Zuri pergi. Dan suatu ketika, saat malam hari, Neni yang sedang tidur di gubuk itu, dia selalu mendengar suara-suara aneh. Neni mendengar langkah kaki yang membuatnya terbangun. Dia kira ada Zuri yang mendekatinya. Namun saat dia bangun ternyata tidak ada apa-apa di sana. Namun hembusan angin di pinggir sungai itu tiba-tiba sangat kencang sekali. Tiba-tiba terdengar suara berisik dari atap bambu gubuknya itu. Dan karena penasaran, Neni pun mencoba melihat ke atap. Saat dilihat ternyata di atas itu ada sosok kuntilanak yang tengah duduk dengan mengayunkan kedua kakinya. Namun duduknya itu membelakangi Neni. Dan sesaat kemudian betapa terkejutnya ia ketika sosok itu memutar kepalanya dan wajahnya yang hancur itu menatap tajam ke arah Neni. Wajahnya dipenuhi dengan darah, kedua matanya melotot tajam ke arahnya, dan mulutnya menyeringai, disertai ketawa mengikiknya yang sangat khas sekali. Setelahnya Neni yang tidak kuat melihat sosok itu, akhirnya dia pun ambruk pingsan di depan gubuk. Dia terkapar di tanah pinggir sungai, dan beberapa saat kemudian Zuri yang hendak berwudu melakukan sholat malam seperti biasanya. Dia melewati gubuk yang ditempati Neni. Saat itu dia terkejut ketika melihat Neni yang terkapar di depan gubuk itu. Astagfirullah, Neni, ucap Zuri. Segera saat itu Zuri langsung menghampiri Neni. Dia pun menggotong tubuh Neni ke dalam gubuk dan diletakkan di atas dipan yang beralaskan tikar anyaman bambu. Zuri mencoba untuk menyadarkan Neni, akan tetapi belum sadar juga. Dia pun kemudian mendoakan Neni, hingga beberapa saat kemudian Neni pun akhirnya terbangun dari pingsannya itu. Alhamdulillah, akhirnya kamu sadar juga. Namun Neni masih terlihat bingung karena kesadarannya belum pulih semua. Seketika saat itu juga Zuri beranjak ke sungai untuk mengambilkan air untuk Neni dengan gelas yang terbuat dari bambu. Kemudian dia memberikan air itu kepada Neni untuk diminum supaya dia lebih tenang. Ini diminum dulu. Dia menenggak segelas air putih secara perlahan sampai habis. Setelahnya Zuri mencoba menanyakan kepada Neni apa yang sebenarnya sudah terjadi. Nih, kamu kenapa? Kok bisa pingsan di depan? Aku tadi lihat ada kuntilanak mas di atas atap itu. Kuntilanak? Selama aku tinggal di sini, aku tidak pernah melihatnya. Tapi beneran mas, tadi aku lihat di sana. Ya sudah kalau gitu, kamu istirahat saja ya. Pasti kamu sedang kecapean. Iya mas. Aku mau pergi wudhu dulu. Saat itu Neni pun segera merebahkan tubuhnya kembali untuk istirahat dan mencoba melupakan kejadian tadi. Sementara Zuri beranjak pergi ke sungai untuk berwudu. Singkat cerita, hari berikutnya Neni di dalam gubuk saat malam hari dia selalu mendapatkan beberapa gangguan. Saat itu dia sedang merebahkan tubuhnya. Tiba-tiba saja dia melihat ada sekelebat bayangan hitam di dalam kegelapan gubuk yang hanya diterangi menggunakan obor bambu itu. Hembusan angin pun menyertai saat itu, membuat bulu kuduk Neni menjadi merinding berdiri semua. Seketika dia yang sedang mengatur napasnya karena kaget dengan sekelebat bayangan tadi, Neni dikejutkan dengan suara ketukan pada pagar gubuknya tersebut. Ketukan suara itu terdengar beberapa kali, membuatnya semakin terganggu. Karena dikira ada hewan, dia pun memberanikan dirinya bangkit dari tidur dan berjalan menuju ke depan gubuknya. Ketika dia berdiri di ambang pintu, ternyata di depan sana sudah ada sosok tinggi besar bertaring dan kukunya sangat panjang serta tajam sekali. Sosok itu tak lain adalah sosok yang bersemayam di dalam tubuhnya yang menampakkan wujudnya kepada Neni. Sontak dia hanya terdiam, tidak bisa berkata-kata, bahkan tubuhnya pun terasa kaku. Sosok itu menatap tajam ke arah Neni dengan tatapan menyeramkan. Namun sesaat kemudian akhirnya sosok itu menghilang begitu saja. Neni yang masih terdiam langsung dikejutkan oleh Zuri yang tiba-tiba datang menghampirinya.
karena dia melihat Neni tadi sedang melamun seperti orang yang bingung. "Neni, kamu lagi ngapain?" Neni." Beberapa kali Zuri menegurnya, akan tetapi sepertinya Neni tidak mendengarkan. Akhirnya Zuri mencoba menyadarkan si Neni dengan menepuk pundaknya perlahan. Neni." Sontak seketika Neni yang pundaknya ditepuk langsung terperanjat. Mas Zuri, ada apa mas? "Kamu lagi apa? Dari tadi aku lihat melamun dan berdiam diri di sini." Anu mas." Anu apa?" Gak apa-apa kok mas. Aku emang terkadang gitu selalu melamun sendiri." Jawabnya berbohong. "Jangan sering melamun, udah baik." "Iya mas." "Ya udah kalau gitu aku kembali ke musola dulu," ucap Zuri yang kemudian dia meninggalkan Neni. Akan tetapi baru saja dia melangkah, tiba-tiba sudah dipanggil lagi oleh Neni. Saat itu Neni meminta untuk ditemani malam itu karena dia ketakutan. Mas, tunggu." "Ada apa?" "Mas, aku mau sama kamu. Temenin aku malam ini ya." "Maaf nih, aku gak bisa. Mending kamu istirahat. Kalau ada apa-apa kamu tinggal teriak aja panggil aku ya." Ya udah deh mas." Tengah malam pun tiba. Neni sudah mulai tertidur. Namun di dalam mimpinya itu dia bertemu dengan sosok yang bersemayam di tubuhnya. Saat itu dia berada di tengah hutan yang gelap dan sepi, hanya ada penerangan dari sinar rembulan. Sosok itu tinggi besar dengan kuku yang sangat panjang. Neni pun ketakutan. Dia berjalan mundur ke belakang, namun sosok itu terus berjalan maju mendekatinya. "Kamu hanya milikku, tidak boleh bercinta dengan manusia yang lain." "Tidak, aku juga ingin hidup seperti manusia yang lain." "Sampai kapanpun kamu takkan bisa berhubungan dengan lelaki manapun kecuali denganku." Sontak Neni pun langsung berteriak. Seketika dia pun terperanjat dan bangun dari mimpi buruknya itu. Napasnya terasa memburu, keringat menetes, jantungnya berasa berdebar-debar. Matanya langsung mengedarkan pandangan ke sekeliling mencari keberadaan sosok itu. Karena tidak ada, dia pun merasa lega. Akan tetapi sesaat kemudian dia dikejutkan dengan sekelibat bayangan lagi yang berwarna hitam. Sontak dia langsung merangkul tubuhnya sendiri menggunakan tangan karena ketakutan. Embusan angin kencang datang masuk ke dalam gubuk itu. Yang membuatnya lebih merinding adalah Neni yang merasa ada hembusan angin yang tertiup di bagian lehernya. Dia semakin ketakutan, tubuhnya gemetaran saat melihat ada sebuah tangan yang mengarah ke depan dan dengan kuku yang sangat panjang sekali. Karena penasaran, dia mencoba perlahan menoleh ke arah belakang. Dan ternyata, sosok itu tengah mendekap tubuh Neni dan sontak dia langsung berteriak kencang sekali karena sangat ketakutan. Di sisi lain, Zuri yang sedang berzikir malam itu samar-samar mendengar suara teriakan dari Neni. Dia pun segera bergegas menghampirinya karena takut terjadi apa-apa dengannya. "Itu kan suara Neni. Dia kenapa?" Gumamnya menghentikan sejenak zikirnya. Langsung dia beranjak ke gubuk Neni dengan berjalan tergopoh-gopoh. Zuri pun mendobrak pintu gubuk itu dan dia melihat Neni sedang menangis serta ketakutan seperti orang gila. "Neni, astagfirullah, kamu kenapa?" "Neni, tenang Nen." Segera Zuri langsung mendoakan Neni supaya dia cepat segera sadar. Dan sesaat kemudian akhirnya Neni pun sadar dan sudah tidak seperti tadi. Zuri berlari mengambilkan air di sungai untuk minum Neni. Setelah minum air, dia pun akhirnya merasa lebih tenang. "Kamu kenapa nih? Jujur sama aku, apa yang sebenarnya terjadi denganmu? Tadi juga aku sudah curiga kalau kamu tidak baik-baik saja." "Sebenarnya aku selalu diganggu mas." "Diganggu gimana maksudnya?" "Jadi selama ini aku terkena kutukan bau lawean, yang mana aku harus menikah 7 kali dan nantinya suami aku pasti akan meninggal. Selama ini aku sudah mengorbankan 5 orang dan sisa 2 lagi. Dan akhir-akhir ini aku selalu diteror sosok yang menunggu di tubuhku kalau dia tidak mau kalau aku ini dijamah oleh lelaki lain." Zuri menyimak semua penjelasan dari Neni dan dia pun terenyuh serta merasa iba kepadanya. "Kamu yang sabar ya.
Mungkin ini sudah menjadi takdir buat kamu. Seketika Neni menarik napas dalam-dalam dan kemudian mengempaskannya. Iya mas, aku juga pernah pergi ke dukun minta dihilangkan kutukan ini. Tapi ternyata dukun itu bejat dan hanya memanfaatkanku saja karena dia telah menjamahku. Dia pun akhirnya tewas karena sosok itu murka kepadanya. Sontak Zuri terdiam-diam memikirkan bagaimana caranya untuk membantu Neni. Hingga akhirnya dia pun berniat akan menikahi Neni. Dan dia akan mencoba membimbing Neni ke jalan yang benar serta bertaubat. Begini saja Nen, apakah kamu mau menjadi istriku? Mendengar pernyataan yang diungkapkan oleh Zuri membuat Neni terperanjat. Karena baru saja dia menceritakan kekurangannya itu dan kelemahan yang ada pada dirinya, akan tetapi Zuri malah ingin menikahinya. Tapi mas, aku akan membimbingmu ke jalan yang benar dan kamu harus bertaubat. Tenang saja, aku tidak akan menjamah tubuhmu meskipun nantinya kita sudah menikah. Kamu serius mas? Aku malu mas, aku kan banyak kekurangan, tapi kamu malah mau menerima aku dengan apa adanya. Zuri hanya tersenyum mendengar jawaban dari Neni dan akhirnya Neni pun mau menikah dengan Zuri. Singkat cerita, Neni dan Zuri pun akhirnya sudah resmi menikah. Mereka menikah di desa dan disaksikan oleh perangkat di desa itu. Setelah menikah, Neni selalu diajarkan oleh Zuri tentang beribadah dan mengaji. Sekarang Neni mengenakan pakaian yang tertutup dan juga menggunakan hijab. Dia terlihat begitu sangat cantik dibandingkan sebelumnya tidak menggunakan hijab. Mereka selalu menghabiskan waktunya itu di musola dekat dengan gubuk itu. Dan semenjak saat itu, hati Neni menjadi tenang. Dia benar-benar jatuh cinta dengan Zuri. Meskipun sudah menikah, Zuri tidak melakukan hubungan intim dengan Neni karena itu sudah menjadi niatnya waktu itu. Mendengar semua ucapan suaminya itu, Neni terharu dan iba karena suaminya benar-benar soleh dan baik sekali. Dia tahu dan menghargai apa yang sudah dialami oleh Neni. Bahkan Zuri juga sudah membentengi Neni dengan doa-doanya serta ilmu yang dimilikinya itu agar nantinya Neni tidak diteror lagi oleh sosok-sosok yang terus mengganggunya. Setelah menikah, mereka tinggal bersama di gubuk itu. Neni sudah tidak diganggu lagi oleh sosok itu karena sudah dibentengi oleh Zuri. Meskipun begitu, kutukan yang ada pada tubuhnya itu masih tetap ada, tidak bisa dihilangkan. Karena itu sudah ada sejak lahir dan akan berakhir nanti saat ajal akan menjemputnya. Zuri berjanji akan mencintainya dengan tulus dan akan setia sampai ajal menjemput. Dan pada suatu malam, Neni duduk berduaan dengan Zuri di pinggiran sungai. Mereka asik memandang langit dengan suara deru air sungai yang mengalir deras waktu itu. Mereka sangat romantis sekali. Tidak lupa dengan api unggun yang menyala membuat kehangatan terasa. Namun tiba-tiba saja hembusan angin datang membuat daun bertebaran jatuh ke tanah. Zuri saat itu melihat ke arah musola. Di sana ada kayu yang roboh dan segera dia pergi untuk memperbaikinya. Bentar ya dek, aku ke musola dulu. Iya mas. Segera saat itu Zuri berlari ke arah musola sementara Neni masih tetap duduk di tempat. Sesaat kemudian dia mencium aroma seperti mayat. Neni. Terdengar ada suara yang memanggil namanya. Segera saat itu Neni menoleh ke arah belakang. Dia terkejut ternyata ada sosok yang menampakkan wujudnya seperti sosok Nek Gayatri. Nek Gayatri menatap ke arah Neni dengan menggambarkan senyum manis di wajahnya itu. Neni pun ikut tersenyum. Neneknya itu berpesan kepada Neni agar dia berbakti kepada suaminya itu. Neni, ingat pesan nenek. Kamu harus berbakti kepada suamimu. Dia sangat baik dan soleh. Kamu harus bersyukur dengannya. Iya, Nek. Setelahnya arwah sosok Nek Gayatri itu menghilang begitu saja entah kemana. Neni terus memanggil neneknya dan mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Nenek di mana? Kamu nyari siapa, Dek? Tanya Zuri yang tiba-tiba datang. Aku nyari nenek, Mas. Nenek siapa? Di sini nggak ada siapa-siapa. Tadi ada nenek aku, Mas, yang sejak aku bayi aku dirawat beliau. Beliau yang menemukan aku di tengah hutan waktu dibuang oleh orang tuaku sendiri. Aku jadi penasaran sama beliau.
Pasti beliau sangat baik sekali ya sama kamu, Dek. Iya Mas, tadi dia tersenyum sama aku. Katanya aku harus berbakti sama kamu karena kamu suami aku yang baik dan soleh. Zuhri pun tersenyum mendengar apa yang diucapkan oleh Neni. Kemudian dia mengucapkan doa untuknya. Singkat cerita, waktu pun terus berjalan. Beberapa tahun kemudian hingga akhirnya Neni meninggal dunia. Neni meninggal di usia tuanya. Karena ternyata selama ini Neni sakit-sakitan di dalam gubuk itu. Mereka yang tinggal di dalam hutan itu hanya berdua. Akhirnya Zuhrilah yang memakamkan Neni sendiri di samping gubuk itu. Selang tak berapa lama, Zuhri yang sedih karena ditinggal istrinya yang selama ini sudah hidup bersama. Dia terus kepikiran dan akhirnya sakit. Kemudian dia pun juga meninggal dunia. Akhirnya Zuhri menyusul istrinya yang telah meninggal lebih dulu. Dan bersamaan dengan meninggalnya Neni itu, kutukannya juga ikut menghilang. Suatu ketika ada beberapa orang pemburu yang melewati jalanan depan gubuk di pinggir sungai itu. Mereka tiba-tiba mencium bau wangi yang menyeruak dan menyengat. Akhirnya mereka pun mencari dari mana asal bau itu. Karena ada gubuk di sana, mereka pun tertuju pada sebuah gubuk tersebut. Dan saat dilihat, ternyata ada jasad Zuhri di sana. Jasad Zuhri ditemukan dengan kondisi yang baunya sangat harum sekali. Mereka pun akhirnya saat itu juga segera menguburkan jasad Zuhri di samping makam Neni istrinya yang ada di samping gubuk itu. Sungguh, kisah tragis dan diakhiri dengan ending yang mengharukan. Tamat. Cerita pun selesai. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak cerita hingga akhir. Dan bagi yang belum bergabung, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info updatean terbaru dari kami. Sekian dulu dari Mang Ripan, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.